Sebuah sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat kini telah berubah. Berubah warna, berbau, dan kehilangan makhluk hidup di dalamnya. Bau tak sedap menyelimuti udara, asap pembakaran memenuhi lingkungan, dan warga sekitar hanya bisa menerima kenyataan bahwa aktivitas ekonomi memberikan dampak yang tidak sederhana bagi lingkungan sekitarnya. Di Mojosongo, Surakarta, industri tahu beroperasi dengan cara tradisional. Di balik aktivitas harian itu, ada cerita lain. Cerita tentang limbah cair yang mengalir ke sungai, ampas tahu yang menumpuk, hingga asap pembakaran serbuk gergaji yang tak terlihat tetapi meracuni udara. Inilah saatnya kita menilai, berapa sebenarnya harga yang harus dibayar oleh lingkungan dan juga masyarakat. Dan inilah valuasi lingkungan industri tahu Sari Murni, Mojosongo, Surakarta. Selamat siang, pagi, sore teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 kelas B. Hari ini kami berkunjung ke industri tahu Sari Murni Bapak Aco. Terus ya ini kita mau lihat kayak proses produksi, terus habis itu dampak yang dihasilkan apa aja, sama ipalnya juga ya. Teman-teman, kenalin aku Fahmi, Muhammad Fahmi dengan NIM akhir 80. Hai, aku Berlin dengan NIM akhir 053. Hai, aku Nafiza Rifania Erli dengan NIM akhir 068. Hai, aku Khalifah Dirastari dengan NIM akhir 44. Oke. Proses produksi tahu di industri tahu murni mencakup beberapa proses, meliputi penyucian kacang kedelai, perendaman kacang kedelai, penggilingan kacang kedelai, perebusan bubur kedelai, penyaringan bubur kedelai, dan juga pencetakan tahu. Output utama dari proses-proses ini yaitu tahu yang siap dikonsumsi. Namun, di lain sisi terdapat juga output limbah yang dihasilkan, berupa air limbah, kemudian limbah padat berupa ampas tahu, dan juga emisi udara yang dihasilkan dari pembakaran ataupun kegiatan proses produksi. Namun sayangnya, output limbah-limbah tersebut tidak terkelola dengan baik, sehingga mencemari lingkungan sekitarnya. Sungai sepanjang 5 km menjadi salah satu bukti dampaknya dari limbah-limbah tersebut. Terdapat 100.000 meter kubik air sungai tercemar oleh limbah cair dari hasil produksi tahu. Emisi pembakaran serbuk gergaji menghasilkan 25 kg CO2 setiap harinya. Limbah padat yang dihasilkan dari proses produksi mencapai 150 kg setiap harinya, dengan 40% dari itu belum termanfaatkan dengan baik. Dan tentunya masyarakat menanggung biaya tambahan, mulai dari PDAM hingga kompensasi bau yang dihasilkan dari proses produksi. Dari dampak-dampak tersebut, kita dapat melakukan perhitungan valuasi lingkungan. Yang pertama, terdapat biaya pemulihan lingkungan, yaitu biaya untuk mengembalikan kualitas air ke kondisi semula. Di mana biaya pemulihan ini kita kalkulasikan dengan mengkalikan volume tercemar dikalikan dengan biaya remediasi. Di sini volume tercemarnya sebesar 100.000 meter kubik dikalikan dengan Rp3.000, yang menghasilkan biaya pemulihan sebesar 300 juta. Kemudian terdapat biaya kelebihan. Biaya kelebihan ini merupakan biaya tambahan yang ditanggung masyarakat akibat dari penurunan mutu air, yaitu biaya tambahan dari PDAM. Biaya kelebihan ini sebesar 40 juta. Terdapat juga biaya kerugian ekologis, di mana di sini nilai ekonomi dari hilangnya fungsi ekologis sungai seperti fungsi penyaringan, keanekaragaman hayati, dan juga estetika. Kerugian ekologis dapat kita dapatkan dari kalkulasi panjang sungai terdampak dikalikan dengan nilai ekosistem, di mana sungai terdampak ini sepanjang 5 km dikalikan dengan nilai ekosistemnya sebesar 120 juta, sehingga kerugian ekologisnya mencapai 600 juta. Kemudian terdapat kerugian sosial. Kerugian sosial ini mencakup yang pertama ada emisi CO2 dari serbuk gergaji, di mana setiap harinya itu menghasilkan 25 kg emisi CO2 yang dikalkulasikan dalam setahun menghasilkan 9.125 ton emisi CO2.
Sehingga perhitungan kerugiannya yaitu 9.125 ton dikalikan dengan 150.000 menghasilkan 1.368.750. Kemudian terdapat juga biaya kesehatan akibat polusi udaranya sebesar 10 juta per tahun. Kemudian terdapat biaya pemasangan filter cerobong sebesar 35 juta dan juga biaya mitigasi bau dan juga ketidaknyamanan lingkungan sebesar 25 juta. Kerugian sosial ini apabila di total mencapai 1.438.750. Dari semua biaya-biaya itu dikalkulasikan lagi total nilai kerugian lingkungannya dengan dijumlahkan biaya pemulihan, biaya kelebihan, kemudian ada biaya ekologis dan juga biaya sosial yang berjumlah 2.378.750. Dari hasil perhitungan valuasi lingkungan menunjukkan bahwa kontribusi terbesar dari kerugian itu berasal dari kerugian sosial dan juga biaya ekologisnya itu sendiri, yang menunjukkan bahwa dampak utama berasal dari kerugian sosial masyarakat dan juga degradasi dari fungsi sungai. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran air dan udara memberikan beban terbesar bagi masyarakat dan juga di lingkungan sekitar. Kondisi ini mencerminkan bahwa belum adanya sistem pengelolaan limbah yang baik dan juga berkelanjutan, sehingga diperlukan peningkatan teknologi pengelolaan limbah, pemanfaatan limbah secara sirkular, dan juga penerapan prinsip industri berkelanjutan agar dampak lingkungan dapat ditekankan. Hasil valuasi ini menunjukkan bahwa sebuah industri kecil ataupun home industry dapat menimbulkan dampak lingkungan yang besar ketika tidak disertai dengan sistem pengelolaan limbah yang baik. Melalui perhitungan ekonomi lingkungan, kita bisa memahami bahwa biaya pencemaran jauh lebih mahal dibandingkan biaya pencegahan atau biaya mitigasinya. Dengan adanya perhitungan ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan, penerapan teknologi bersih, dan juga peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Semakin banyak yang peduli terhadap lingkungan di sekitar, maka semakin sedikit pula permasalahan lingkungan yang akan kita hadapi. Maka dari itu, mari sama-sama kita jaga lingkungan di sekitar kita. Sampai jumpa!